Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatilah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berdampingan dengan sesama yang lain. Sesama yang lain tentu saja memiliki berbagai perbedaan dalam karakter, dalam kepribadian, sifat, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan itu, jika dilihat
dari kacamata yang positif, sesungguhnya akan memberi nilai tersendiri untuk membangun suatu kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap pribadi harus belajar untuk menghormati, menghargai, mencintai, dan menerima pribadi yang lain sebagaimana Tuhan mengasihi, mencintai, dan menerima dirinya sendiri. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang begitu tegas kepada seorang ahli kitab yang hendak mencoba Yesus. Ia bertanya, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yesus mengingatkan soal relasi dengan yang ilahi dan juga relasi dengan sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Artinya bahwa manusia menunjukkan cintanya yang begitu besar kepada Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Tidak berhenti di sini, tetapi manusia juga harus mengasihi sesamanya seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Dan ahli kitab itu bertanya, "Siapakah sesamaku?" Untuk membuka hati dan pikiran ahli kitab ini, Yesus membentangkan suatu peristiwa di mana seorang mengadakan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Di sana ia mengalami kecelakaan karena dirampok oleh penyamun. Ada 3 pribadi yang lewat di situ. Yang pertama adalah seorang Lewi. Lewi yang dikategorikan sebagai turunan para imam, ia tidak menyentuh korban yang menjadi musibah dari para penyamun. Ia lewat begitu saja tanpa memberikan perhatiannya. Ini suatu sikap tindakan yang tidak mempedulikan sesamanya. Lalu juga seorang imam. Ia melihat korban itu tetapi dia tidak peduli. Lalu datanglah seorang Samaria yang memiliki hati yang begitu mengasihi dan mencintai. Ia merawat orang itu, bahkan mengorbankan apa yang ada padanya supaya korban itu mengalami kesembuhan. Dan Tuhan sungguh-sungguh memuji apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Padahal orang Samaria memiliki relasi yang kurang baik dengan orang-orang Yahudi. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus mengundang dan mengajak kita untuk memberikan cinta dan perhatian kepada sesama kita tanpa melihat segala perbedaan
yang ada di dalam dirinya. Karena dengan berbuat demikian, sesungguhnya kita mewujudkan cinta kita yang begitu besar kepada Allah. Cinta membutuhkan pengorbanan dan pemberian diri supaya pribadi yang lain itu boleh mengalami kegembiraan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.